Di sini saya buatkan gambaran umum tentang Accurate online dan Accurate Desktop. Nah, di sini yang saya tampilkan kali ini adalah tampilan dari Accurate Online. Nah, dari biaya yang 2 juta, 2 jutaan itu, 2.600.000 itu, Bapak sudah mendapatkan fitur basic yang ada di sini. Pertama di sini ada pengaturan, lalu di sini ada perusahaan, buku besar untuk akunting, di sini kas bank, ini biasanya digunakan untuk orang finance untuk pembayaran penerimaan. Lalu di sini ada rekonsiliasi bank juga. Nah, di sini fitur penjualan. Nah, di fitur penjualan kita mempunyai beberapa flow yang ada. Tetapi kalau misalnya yang digunakan itu hanya beberapa, itu juga boleh. Jadi flow-nya ini bisa dilakukan atau bisa dilengkap. Sama juga dengan fitur pembelian. Fitur pembelian kita punya beberapa flow yang bisa dilakukan atau dijalankan atau bisa dilengkap juga. Nah, selain itu kita juga ada fitur persediaan. Nah, di fitur persediaan ini kita ada beberapa fitur seperti barang dan jasa, gudang, dan lain-lain. Nah, gudang ini itu Bapak bisa memasukkan beberapa gudang sekaligus gitu. Jadi kalau misalnya Bapak ada gudang lebih dari satu, ini bisa dimasukkan di sini. Oke. Lalu di bawahnya ada aset tetap. Jika misalnya Bapak punya aset tetap yang ingin disusutkan secara otomatis, depresiasinya itu Bapak bisa menggunakan fitur aset yang ada di sini. Lalu di bawahnya ini kita ada fitur perpajakan. Dan di bawahnya kita ada fitur laporan. Nah, untuk laporan sendiri, ini saya tampilkan terlebih dahulu. Kita ada kurang lebih ada 200 lebih laporan. Di sini contoh dari laporan keuangan. Di sini ada laba rugi standar dan lain-lain. Tapi misalnya tadi Bapak butuh ada laba rugi yang dipisah. Itu kita bisa ke sini dulu, pengaturan, kita ke restore, kita install terlebih dahulu untuk cabangnya. Di sini multi branch. Nah, tadi kalau misalnya Bapak ada penggunaan cabang, itu dikenakan biaya 90.000 per cabang per bulan. Nah, di sini misalnya saya install aplikasi. Oke, di sini sudah terinstall. Nanti langsung muncul di sini ada cabang. Nah, cabangnya ini misalnya saya buat cabang Jakarta. Nah, untuk cabang Jakarta ini, Bapak mau otorisasi juga untuk penggunanya itu di sini. Jadi nanti bisa dimasukkan untuk grup apa, penggunanya siapa. Seperti itu. Di sini saya simpan. Oke, lanjutkan. Di sini saya buat cabang kedua. Saya di sini Surabaya. Ini sebagai contoh saja. Bisa dimasukkan alamatnya atau hanya nama saja juga boleh. Kita simpan. Jadi ketika kita sudah buat tadi cabangnya, saat di laporan, sini saya tutup dulu laporannya. Kita buka laporan ulang. Sini ada tambahan laba rugi per cabang. Oke, sini kita buat semua cabang. Saya tampilkan untuk tampilan dari laporan per cabang. Nah, ini kurang lebih seperti ini, Pak, untuk laporan laba rugi per cabang. Dan di sini untuk neracanya tetap satu. Sini sih saya tampilkan misalnya ada neraca indeks kontrol. Saya tampilkan saldo 0.
jadi tetap ada satu. Seperti itu untuk laporan yang tersedia di Accurate Online. Lalu, tadi kalau misalnya tadi Bapak ada kebutuhan untuk manufaktur di Accurate Online, itu bisa dilihat di sini, dia di pengaturan lalu Accurate Store. Nah, di sini di katalog itu ada di di sini manufaktur, Accurate Manufaktur. Saya install dulu aplikasinya. Oke, sudah terinstall. Nah, di sini akan muncul modul tambahan, yaitu manufaktur. Nah, di sini untuk di modul fakturnya sendiri, itu ada standar produksi, formula produksi, rencana produksi, perintah kerja, pengambilan barang baku, persiapan barang baku, penyelesaian barang jadi, sampai ke alokasi biaya produksi itu ada. Jadi nanti di sini, kalau misalnya Bapak ingin menggunakan fitur manufaktur, itu tampilannya akan seperti ini. Itu. Lalu tadi sesuai info yang saya berikan ke Bapak, untuk biaya manufaktur sendiri itu di harga 2 juta, 2 juta per bulannya. Tapi di sini misalnya Bapak untuk penggunaan manufaktur mau di nanti saja gitu ya, di belangkakan saja gitu ya, nanti gitu, itu boleh. Jadi untuk fitur manufakturnya mau digunakan nanti juga boleh. Seperti itu. Oke. Nah, di sini saya lanjut ke Accurate Desktop. Nah, untuk Accurate Desktop sendiri saya tampilkan sebentar. Nah, untuk Accurate Desktop sendiri itu tampilannya kurang lebih seperti ini, Pak. Nah, tampilannya seperti ini untuk Accurate Desktop. Sangat berbeda dengan Accurate Online karena memang berbeda aplikasi juga. Nah, sesuai dengan informasi yang saya berikan tadi, untuk Accurate Desktop ini hanya bisa dilakukan di-input atau dijalankan secara lokal. Tetapi kalau misalnya Bapak ingin di-input atau mengaplikasikannya di luar jaringan lokal, Bapak bisa menggunakan akses VPN. Dan akses VPN ini Bapak sendiri yang menyediakan gitu. Karena kita hanya menyediakan softwarenya dan panduan instalisasi. Seperti itu. Nah, untuk fitur-fitur yang ada di Accurate Desktop itu kurang lebihnya hampir sama dengan yang ada di Accurate Online. Seperti fitur di sini General Ledger, Cash Bank, Inventory, Sales, Purchase, Fixed Asset, di sini Project, dan ada Manufaktur. Nah, untuk manufakturnya sendiri itu seperti ini. Oke. Dan untuk Accurate Desktop sendiri, tadi sesuai yang saya infokan juga, untuk Accurate Desktop ini Bapak bisa membuat data usaha lebih dari satu. Jadi kalau misalnya tadi Bapak ada 2 PT, itu Bapak bisa buat langsung PT keduanya. Seperti itu, Pak. Oke, kurang lebih seperti ini penjelasan dari saya terkait Accurate, dari Accurate Online dan Accurate Desktop. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.